Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat anak-anakku? Sebelum materi berlanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Enaknya pakai Al-Fatihah satu kali atau pakai dalam hati? Dalam hati. Oke, silakan. Dipimpin sama? Silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anakku pada sehat semua? Sebelumnya Bapak mohon izin, adakah yang keperluan keluar atau ada yang sakit atau gimana untuk absen? Ada. Siapa kurang lebihnya siapa? Sahrul. Sahrul ya. Sahrul sama Salwa. Sahrul. Sahrul. Oke. Faisal. Salwa. Oke. Sama dua aja. Satu lagi. Faisal. Sabari. Oke. Sebelumnya Bapak mau ngasih kata-kata motivasi sebelum kita pelajaran dimulai. Alangkah baiknya kalau kurang bagus kata-kata motivasinya nanti giliran anak-anak yang kasih. Oke ya. Belajar apapun dari siapapun adalah orang. Belajar apapun dari siapapun adalah orang bijak. Kalau belajar dari pengalaman adalah orang. Ulangi lagi. Belajar apapun dari siapapun adalah orang Bijak. Belajar dari pengalaman adalah orang Biasa. Orang sok tahu adalah orang. Ulangi lagi sekali lagi. Orang belajar dari apapun dan siapapun adalah orang Bijak. Orang belajar dari pengalaman adalah orang Biasa. Orang sok tahu adalah orang Bodoh. ya. Mungkin itu kurang lebihnya kata-katanya. Oke. Barangkali ada yang mau ngasih kata-kata, 2 orang lah minimalnya. Oke, silakan. Tatia biasanya. Tatia. Maka. Jalani hidup dengan indah tanpa menyebar omongan orang. Tadi nyampe apa? Kata-kata ya? Oke, kata-kata. Baiklah, untuk kata-kata cukup ya. Kita lanjut ke materi. Kita lihat video dulu. Hari ini kita membahas tentang hukum perdata. Kurang lebihnya nanti kalian adalah satu, cari di Google ya. Hukum perdata itu apa aja? Masing-masing kelompok nanti 1 apa 2 orang yang temenin ke depan ya. Cari hukum perdata. Terus kalian tulis di buku, nanti dipresentasikan di depan. Kalau salah atau benar kita sama-sama belajar lah, sama-sama belajar. Jangan takut salah. Yang penting kalian berani dulu maju. Biasanya kalau maju ke depan kan anak-anak nervous ya. Nah, Bapak sih nggak ngerasa benar atau enggak gitu kalau anak-anak. Yang penting kalian maju dulu,
seberapa jauh keberanian kalian. Pertama cari hukum perdata di Google, nanti tulis di buku, nanti dipresentasikan per kelompok, nanti 2 orang, nanti kelompok yang lain mengimbangin atau ngasih tambahan atau saran ya. Kita sama-sama belajar lah. Jangan takut salah. Yang penting kalian siapa tahu nanti kalian bisa atau jadi pembawa acara atau moderator. Nanti cari artikel tentang hukum perdata. Oke, lihat dulu videonya. Keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Nah, mari kita akan bahas satu persatu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Lalu baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Advokat memiliki beberapa hak dan kewajiban. Adapun menjadi advokat, 1. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. 2. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. 3. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. 4. Berhak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. 5. Berhak atas kreasi hubungan dengan klien termasuk perlindungan atau berkas dan dokumennya. Dan 6. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Sedangkan kewajiban advokat, 1. Dilarang mendiskriminasi klien. 2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya kecuali undang-undang perlindungan klien. 3. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan ketentuan tugas dan kewenangan profesinya. 4. Dilarang memegang jabatan lain yang merugikan profesi advokat. Dan yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Yang terakhir adalah peran KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini berdasarkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapa tugas KPK. 1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. 2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. 3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. 4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang keenam, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap efektif. Yang kelima, asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Dan asas yang keenam adalah asas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artinya, menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Sebagai penutup, maka kita simpulkan bersama dari beberapa peran lembaga penegak hukum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga penegak hukum mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda, tapi saling berkaitan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian. Tentu, dalam menjamin keadilan dan kedamaian perlu kesadaran hukum dan
Indonesia tahun 1945 ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan salam Pancasila. Terima kasih, kurang lebihnya tadi kalian sudah menyimak tentang video tentang hukum dan peradilannya. Oke. Sekarang bagi sudah tahu kelompoknya per kelompok 4 orang ya. Terserah kalian pertama nyari makalah atau artikel di di Google atau di internet, cari artikelnya tentang hukum perdata. Terus keduanya kalian tulis di lembaran, nanti Bapak bagikan di folio. Terus nanti per kelompok presentase, terus kelompok yang lain nimbangin atau nambahin ya Tatia ya, nimbangin atau nambahin. Kalau kurang lebihnya nanti kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Per kelompok 4 orang ya. Silakan. Naila kok kesini? Ya, situ. Ini Pak, kesini aja pasnya. Ya. Oke siap. Nanti kalian pilih artikelnya kasus perdata. Kalau salah benar nomor 2, yang penting kalian belajar. Ya. Oke, stop silakan. Ditulis kelompoknya. Berarti ini 4 di belakang 5 ya, kanan kiri. Karena sana sini berarti 5, Lelang sana sini 5 gitu ya. 4, 5. Oke, sip, betul kan? Apa tadi? Loadingnya like. Loadingnya like kasih. Jangan like dong. Boleh silakan, gimana enaknya aja. Bagaimana enaknya? Bapak nggak terlalu maksa, silakan. Kira-kira berapa menit? 10 menit cukup? Cukup ya? Nanti dipresentasikan per kelompok. Boleh, nanti kan ada kurang lebihnya kayak apa gitu. Ya, kurang lebihnya barangkali kelompoknya bisa kelompok 1, dianggapnya sama kelompok 2 kurang pas, tambahnya apa? Boleh kan? Sip, silakan. 10 menit ya, sekarang jam 9.48 ya. Berarti pas jam 10. Silakan. Sudah ada kan? Oke siap. Ya. Kira-kira mau tentang ini ya, boleh nggak? Tiket pesawat atau berapa? Ya. Cari tiket pesawat. Kalau yang ini apa?
Udah siap? Nah, sekitar tanah. Nah, tanah kan data dulu baru korupsi gitu. Ya. Namun kalau itu kan masih kan beda lagi, Pak. Tadi setengah 10 ya. Berarti sampai jam 11 kurang 4. Sampai jam 11 kurang 4. Sekarang jam 10-an kan. Jam 11 kurang 4. Dia sangat prestasi. Udah? Nah, itu bisa. Tapi pakai apa tuh? Pas Indonesia kasih target. Udah? Udah ketemu? Iya. Udah tahu. Tapi nanti pas ya. Boleh, boleh. Boleh. Udah. Udah ketemu? Alhamdulillah. Ini nanti ya. Terus ada yang baik nanti kalau waktunya
yang lain nulis, yang lain dengerin. Siap? Oke. Yuk kelompok yang pertama. Yang lain kelarin, yang lain dengerin. Yuk silakan. Berdua. Enaknya? Sini aja. Udah. Nanti gampang. Terusin gampang. Oke, tolong yang lain mau tadi dengerin yang satu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang kasus perdata hak warisan. Hak warisan seorang pengusaha tambang telah meninggal dunia. Dia meninggalkan beberapa warisan berupa harta, uang 10M, dan sebuah rumah di kota Jakarta yang akan diwariskan ke anak-anaknya. Hak waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Terdapat 3 unsur hak waris. Yang pertama, seorang peninggal warisan meninggalkan kekayaan suatu amal. Yang kedua, seorang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Dan yang terakhir, harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Pasal yang mengatur tentang hak waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Oke, dari kelompok lain barangkali mau menambahkan atau gimana atau mau kasih sangkalan atau gimana, silakan apa aja pertanyaannya. Kelompok 1, silakan. Oke, silakan kelompok 1 bertanya tentang warisan apa ini, perdatanya tentang warisan. Oke, silakan. Merebutkan apa? Berupa harta 10M dan sebuah rumah. Oke. Ada anaknya berapa ya? Enggak direbutkan, ini kan membagi anak-anaknya, anaknya ada 3. Yang satu cowok, yang 2 cewek. Kalau misalnya cowok atau cewek beda kan? Beda. Dari grup siapa? Boleh ngomong? Silakan. Jin. Oke. Itu pembagiannya di sama-sama. Cuma itu saja Bedakan sedikit. Oke. Ada lain kelompok 4 barangkali? Silakan. Ayo. Cukup. Oke. Bapak terlalu saja ya. Kalau kisah warisan kita lanjutnya ke pelajaran apa? PAI ya. Antara anak cewek sama anak cowok ada bedanya nggak? beda. Nah, kalau yang banyak biasanya anak Cowok. ya. Walaupun anak cowoknya anak bungsu, warisannya lebih Gede. banyak. Ibaratnya nanti coba tanya-tanya ke pihak guru PAI. Biasanya sama Pak siapa? Guru atau Pak Marwan ya? Beliau yang lebih paham, lebih afdol pembagiannya 3/4 atau setengah atau gimana, nanti ngobrol lagi sama guru PAI-nya. Oke, ada lain-lain atau cukup? Cukup. Permisi. Sekian dari saya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembagiannya berapa persen tergantung hak warisnya. Nah, yang kelompok yang maju yang kedua presentasi siapa? Tentang pajak. Nah, pajak itu biasanya untuk kepentingan umum atau pelayanan umum.
Siapa tahu nanti kalian jadi pegawai pelayanan umum kan, siapa yang tahu kan. Jadi biasanya bulan ke 10, 11, 12 itu pajak digenjot. Pegawai pajak itu nggak bisa tidur, maksudnya tidurnya berkurang karena untuk membiayai proyek-proyek yang sedang berjalan. Biasanya proyek itu berjalan, tutup bukunya tanggal 12 Desember. Mau proyek, mau pembukuan bank, atau satu lagi apa? Proyek, pembukuan, terus anggaran biaya RAB. RAB negara juga tanggal 12 Desember, 15 Desember itu tutup buku. Makanya biasanya bulan 10, 11, 12 itu digenjot pajak. Ya.